Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan turun deras di pagi itu. Suara tetesan air yang membentur tanah, menciptakan irama yang mendalam di hati. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang wanita tua bernama Nenek Siti. Tubuhnya sudah rapuh, kulitnya keriput, namun matanya tetap cerah, penuh dengan kasih sayang yang tak pernah pudar meski hidupnya penuh dengan kesulitan. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, Nenek Siti hidup sendiri di gubuk sederhana yang berdindingkan bambu, dengan tumpukan pakaian lusuh dan barang-barang bekas yang ia temukan di tempat sampah. Pagi itu, Nenek Siti berjalan menuju pasar, mencari apa yang bisa dijual untuk mendapatkan sedikit uang untuk makan. Kegiatan sehari-hari yang hampir sama setiap hari, mencari sisa-sisa makanan yang bisa dimakan atau barang bekas yang bisa dijual, menjadi cara dia bertahan hidup. Kehidupan yang penuh perjuangan. Namun Nenek Siti selalu merasa bahwa dia masih memiliki tujuan dalam hidup, meski dunia seringkali tidak adil padanya. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi di pagi yang penuh hujan itu. Saat Nenek Siti melewati sebuah selokan kecil di pinggir jalan, dia mendengar suara tangisan bayi yang lemah. Awalnya, dia mengira itu hanya suara angin atau bunyi air yang mengalir. Tapi ketika dia berhenti dan mendekatkan telinga, suara itu semakin jelas. Suara tangisan seorang bayi. Panik, Nenek Siti melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang yang melihat. Dengan langkah tergesa-gesa, dia mencari sumber suara itu. Di balik tumpukan sampah, tergeletak seorang bayi kecil, masih terbungkus selimut lusuh yang sudah basah kuyup karena hujan. Bayi itu menangis lemah. Tubuhnya kedinginan dan tubuh mungilnya tampak sangat rapuh. Nenek Siti langsung merunduk dan mengangkat bayi itu dengan hati-hati. Tangannya yang keriput memeluk bayi itu erat, memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan si kecil. "Astaga, siapa yang bisa tega meninggalkanmu di sini?" bisik Nenek Siti dengan penuh haru. Bayi itu menangis semakin keras, seolah merespons perhatian yang diberikan. Nenek Siti tidak bisa membiarkan bayi itu begitu saja. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, ia membawa bayi itu pulang ke gubuknya. Hatinya terasa pilu, namun di saat yang sama, dia juga merasa ada harapan baru yang datang ke dalam hidupnya. Dengan perlahan, Nenek Siti menyiapkan tempat tidur yang hangat, menyelimuti bayi itu dengan kain bekas yang sudah sering digunakan. Hari demi hari, Nenek Siti merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang. Meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan, Nenek Siti tak pernah merasa kurang. Dia tahu, meskipun hidupnya sederhana dan penuh perjuangan, anak ini adalah anugerah yang diberikan kepadanya. Dia memberinya nama Zara, karena arti nama itu yang berarti bunga yang indah. Nenek Siti berharap Zara akan tumbuh menjadi seseorang yang bisa membawa kebaikan dan kebahagiaan, meskipun dunia ini mungkin tidak begitu ramah. Setiap pagi, Nenek Siti pergi ke pasar, mengais sampah, dan mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Meskipun itu tidak cukup untuk hidup mewah, setidaknya cukup untuk membeli makanan dan sedikit perlengkapan untuk Zara. Nenek Siti seringkali tertidur lelah setelah seharian bekerja, namun dia merasa damai ketika melihat Zara tidur nyenyak di sisinya. Zara menjadi satu-satunya alasan bagi Nenek Siti untuk terus berjuang, meskipun hidupnya berat. Tahun berlalu, dan Zara tumbuh menjadi gadis kecil yang sehat dan cerdas. Dia tidak tahu bagaimana dunia ini berfungsi atau mengapa dia ditemukan di selokan, tetapi yang dia tahu adalah bahwa Nenek Siti selalu ada untuknya. Ketika dia belajar berjalan, Nenek Siti dengan sabar membimbingnya. Ketika dia mulai bersekolah, Nenek Siti selalu mendorongnya untuk belajar, meskipun Nenek Siti sendiri tidak bisa membaca atau menulis. Zara selalu merasakan cinta yang tulus dari Nenek Siti, yang tidak pernah mengeluh meskipun hidup mereka penuh dengan kekurangan. Namun, hidup mereka yang penuh perjuangan itu akan segera berubah. Pada suatu hari yang cerah, saat Zara berusia 12 tahun, sebuah peristiwa besar terjadi. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan gubuk Nenek Siti. Dari dalam mobil, seorang pria muda keluar dengan wajah yang tampak sangat serius. Matanya yang tajam memandang sekeliling sebelum akhirnya fokus pada Zara yang sedang bermain di depan rumah.
Zara menatap pria itu dengan rasa ingin tahu. Nenek Siti yang sedang duduk di ambang pintu rumahnya terkejut melihat pria itu. Dalam hatinya, ada sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan yang mengatakan bahwa pria ini memiliki hubungan dengan Zara. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Pria itu bertanya dengan nada dingin, tetapi ada sesuatu yang dalam-dalam tatapannya. Nenek Siti merasa cemas. Kami hanya tinggal di sini, Pak," jawab Nenek Siti, mencoba berbicara dengan tenang. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia mendekatkan wajahnya pada Zara, menatapnya dengan intens. Kemudian, dia berkata dengan suara yang penuh emosi, "Zara, kamu adalah anakku. Kamu adalah bagian dari keluarga kami." Zara terkejut. "Apa maksudnya, Pak?" tanyanya. Kebingungannya tercermin jelas di wajahnya. Pria itu menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Kamu tidak tahu siapa orang tuamu, Zara. Kamu adalah anak kandung saya dan istri saya. Kami mencarimu selama bertahun-tahun." Nenek Siti terdiam. Hatinya bergejolak. Perasaan campur aduk antara kebingungannya dan kesedihan yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan yang muncul dalam dirinya saat itu. Begitu banyak hal yang perlu dipahami oleh Zara. Begitu banyak kenyataan yang perlu diterimanya. Pria itu akhirnya menjelaskan bahwa saat Zara ditemukan di selokan, mereka adalah orang tua yang sangat kaya, namun ada kesalahan fatal yang membuat mereka kehilangan jejak anak mereka. Mereka merasa sangat kehilangan dan telah berusaha mencari Zara, berharap bisa menemukan anak mereka yang hilang. Dengan perasaan bercampur aduk, Nenek Siti melangkah mundur. Zara yang kini sedang bingung, belum bisa memahami apa yang terjadi, hanya bisa menatap Nenek Siti dengan mata yang penuh pertanyaan. "Siti, apakah aku harus meninggalkanmu?" tanyanya pelan. Nenek Siti menatapnya dengan penuh kasih. Air mata mengalir di pipinya. "Kamulah nenek terbaik," bisiknya dengan suara gemetar. "Aku sudah membesarkanmu dengan segala yang aku miliki. Jika ini adalah jalan yang terbaik untukmu, pergilah, Zara. Aku tidak ingin menghalangimu." Tapi di dalam hatinya, Nenek Siti tahu bahwa dunia mereka sudah tidak akan sama lagi. Setelah pria itu memberikan penjelasan yang panjang lebar, Zara masih tampak bingung. Matanya yang besar tampak berbinar-binar, seolah-olah ada cahaya baru yang tiba-tiba menyinari dunia yang gelap selama ini. Zara tidak bisa langsung menerima kenyataan bahwa dia adalah anak dari keluarga kaya. Segala hal yang dia anggap biasa, rumah kecil yang sederhana, makanan yang terbatas, dan kehidupan yang penuh perjuangan, seolah kini berubah menjadi sebuah cerita yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Nenek Siti, di sisi lain, merasakan perasaan yang sangat berat di hatinya. Sudah bertahun-tahun ia membesarkan Zara dengan penuh cinta, bekerja keras agar Zara bisa tumbuh sehat dan bahagia. Namun kini, kenyataan datang menghampiri mereka dengan cara yang tidak terduga. Zara, yang dulu hanya tahu kehidupan mereka yang sederhana, kini akan memasuki dunia yang sangat berbeda. "Zara, kamu harus ikut kami," pria itu melanjutkan, dengan suara yang lebih lembut kali ini. "Kami ingin membawamu pulang. Kami akan memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu." Zara menatap pria itu dengan tatapan penuh keraguan, lalu menoleh ke Nenek Siti. "Tapi, Nenek, aku tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa kamu." Nenek Siti tersenyum lemah, meskipun hatinya hancur. Dia tahu saat itu sudah tiba, saatnya untuk melepaskan Zara, meskipun itu terasa sangat sulit. "Zara, anakku sayang, kamu sudah besar. Kamu berhak mendapat kesempatan untuk hidup lebih baik. Jika ini yang terbaik untukmu, aku akan mendukungmu. Kamu selalu jadi anakku, dan itu tak akan pernah berubah." Zara masih diam, tetapi air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan, Nenek. Selama ini hanya ada kamu dalam hidupku." Nenek Siti memeluk Zara erat. "Aku tahu, Nak. Aku tahu betapa beratnya semua ini. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, kamu selalu memiliki tempat di hatiku. Aku akan selalu menjadi nenekmu, dan kamu akan selalu jadi cucuku."
Perasaan itu sangat dalam, dan Zara merasa seakan ada jurang yang terbentang antara dirinya dan neneknya. Dulu, hidup mereka mungkin sulit. Namun Nenek Siti selalu memberikan cinta yang tak terhingga. Zara merasa takut meninggalkan semuanya. Takut jika dia memilih untuk pergi, dia akan melupakan semua yang telah dilakukan Nenek Siti untuknya. Pria itu, yang telah diam sejenak melihat pergulatan batin di antara Zara dan Nenek Siti, akhirnya berkata, "Kami hanya ingin kamu kembali, Zara. Kami sangat merindukanmu. Keluarga kami sudah lama berusaha mencari tahu kemana perginya kamu. Kami akan memberikan semua yang kamu butuhkan, lebih dari yang bisa diberikan oleh siapapun." Zara masih terisak. Dia berpaling lagi ke Nenek Siti. Wajahnya penuh kesedihan. Apakah kamu akan baik-baik saja, Nenek?" tanya Zara, dengan suara tercekat. Nenek Siti hanya mengangguk. "Aku akan baik-baik saja, sayang. Jangan khawatirkan aku. Kamu harus pergi dan menjalani hidupmu yang baru." Zara memeluk Nenek Siti erat, seakan ingin menghabiskan semua waktu yang tersisa untuk merasakan kehangatan yang selama ini dia terima. Hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa inilah jalan yang harus ditempuh. Beberapa jam kemudian, setelah berjuang dengan perasaan yang penuh kontradiksi, Zara akhirnya menaiki mobil mewah itu. Pria itu menyambutnya dengan penuh kasih, mencoba memberikan kenyamanan. Namun, meskipun mobil itu mengangkutnya menuju kehidupan yang lebih baik, hati Zara tetap terbelah. Di luar kaca jendela mobil, dia melihat Nenek Siti berdiri, melambaikan tangan dengan senyum yang penuh harapan, meskipun matanya penuh air mata. "Selamat tinggal, Nenek, aku akan merindukanmu," bisik Zara pelan dalam hatinya. Hari-hari pertama di rumah baru terasa seperti mimpi yang tidak nyata. Zara dibawa ke sebuah rumah mewah yang dikelilingi taman-taman indah. Semua fasilitas yang dia butuhkan tersedia dengan mudah. Kamar tidur yang luas, pakaian yang rapi, dan makanan yang melimpah. Namun, meskipun semua kemewahan itu ada di depannya, Zara merasa kosong. Hatinya terasa berat, dan dia selalu teringat pada Nenek Siti. Meskipun hidupnya berubah drastis, dia tidak bisa melupakan wanita tua yang telah membesarkannya dengan segala cara yang mungkin. Ayah dan ibunya, meskipun penuh perhatian dan berusaha membuatnya merasa diterima, tampaknya tidak bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam dirinya. Mereka memberikan Zara segalanya, namun ada satu hal yang tak bisa mereka berikan, cinta yang tulus seperti yang Nenek Siti berikan. Zara merasa asing di rumah itu, merasa seperti berada di dunia yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Pada malam pertama di rumah barunya, Zara terbangun dari tiduran yang gelisah. Dia berjalan ke jendela dan melihat keluar. Hujan turun lagi, dan dia merindukan suara hujan yang dulu sering menemani tidurnya di gubuk sederhana bersama Nenek Siti. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ada sebuah cinta yang tak bisa digantikan dengan apapun. Sebuah kasih sayang yang tumbuh dari kesulitan hidup dan tidak pernah mengharapkan imbalan. Hari berikutnya, Zara berjalan ke taman belakang rumah dan menemukan sebuah kursi taman yang dikelilingi oleh bunga-bunga yang tumbuh subur. Tiba-tiba dia teringat pada sebuah kenangan. Kenangan saat dia dan Nenek Siti duduk bersama di bawah pohon besar, berbicara tentang masa depan dan impian-impian kecil yang sederhana. Kenangan itu membuatnya semakin merasakan betapa banyaknya cinta yang telah diberikan Nenek Siti. Hatinya semakin merasa hampa tanpa wanita itu di sampingnya. Zara memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya. Meskipun mereka sudah sangat baik padanya, dia merasa perlu untuk membagikan perasaan yang terpendam. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membuatmu merasa nyaman di sini, sayang?" tanya ibu Zara, dengan wajah penuh perhatian. Zara menunduk, mulutnya terasa kering. Aku ingin mengunjungi Nenek Siti. Aku rindu dia." Orang tuanya terdiam sejenak, lalu ayahnya berkata, "Kami tahu, Zara. Kami akan membantu kamu untuk bisa mengunjungi nenekmu kapanpun kamu mau. Jangan khawatir, kamu tidak perlu merasa terjebak di sini. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu." Zara tersenyum kecil. Meskipun dia tahu orang tuanya ingin yang terbaik untuknya, hatinya tetap merindukan rumah yang penuh kehangatan dari Nenek Siti. Kehidupan yang baru ini, meskipun indah,
masih terasa kosong tanpa Nenek Siti di dalamnya. Namun, Zara juga tahu, dia tak bisa mengubah kenyataan ini. Dia harus mencoba untuk menerima dunia baru ini, meskipun jauh di dalam hatinya, Nenek Siti akan selalu menjadi nenek terbaik yang pernah dia miliki. Beberapa minggu berlalu sejak Zara pindah ke rumah barunya. Kehidupan yang dulu sederhana kini terasa begitu asing baginya. Setiap pagi, ia bangun di kamar besar dengan langit-langit tinggi, dikelilingi oleh kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meski segala yang diinginkannya ada di sana, ada satu hal yang terasa kosong. Zara merindukan rumah yang penuh dengan kehangatan, cinta, dan kesederhanaan yang dulu ia miliki bersama Nenek Siti. Zara sering menghabiskan waktu sendirian di taman belakang, menatap bunga-bunga yang bermekaran, tetapi hatinya terasa hampa. Kadang-kadang, ia berjalan ke ruang tamu, menatap lukisan-lukisan mahal yang menghiasi dinding, atau duduk di sofa besar yang nyaman, namun tak ada yang bisa mengisi kekosongan dalam dirinya. Kenangan tentang Nenek Siti terus menghantuinya. Suara langkah kaki Nenek Siti yang pelan saat mengantar Zara tidur, tangan keriput yang selalu merawatnya dengan penuh cinta, dan tatapan lembut yang selalu memberikan rasa aman, kini terasa seperti bayangan yang semakin memudar. Hari-hari di rumah mewah ini terasa sunyi. Orang tuanya, meskipun sangat perhatian, seringkali sibuk dengan pekerjaan mereka. Ayahnya bekerja di luar negeri sebagian besar waktu, sementara ibunya sibuk dengan kegiatan sosial. Meskipun mereka mencoba mengisi kekosongan yang ada dalam hidup Zara dengan berbagai kegiatan dan hadiah, Zara merasa semakin jauh dari mereka. Mereka bukan orang yang selama ini merawatnya dengan penuh cinta. Mereka bukan Nenek Siti. Zara sering duduk sendirian di jendela kamar, memandang keluar, seolah berharap bisa melihat gubuk kecil Nenek Siti yang dulu begitu penuh dengan kebahagiaan sederhana. Tapi yang ia lihat hanyalah dunia yang berbeda, dunia yang tak pernah ia kenal sebelumnya, dunia yang penuh dengan kemewahan namun sangat sedikit kehangatan. Suatu hari, saat Zara sedang berjalan di taman belakang rumah, ia merasa rindu yang tak tertahankan untuk melihat Nenek Siti. Dengan hati yang dipenuhi kerinduan, ia memutuskan untuk pergi mengunjungi gubuk tempat ia dibesarkan, tempat yang selama ini terasa seperti rumah sejatinya. Setelah meminta izin kepada orang tuanya, Zara pergi dengan mobil mewah yang disediakan oleh ayahnya. Jalanan yang dulu tampak biasa baginya kini terasa begitu jauh, seolah-olah perjalanan ini bukan sekadar menuju gubuk yang dulu begitu akrab baginya, melainkan sebuah perjalanan untuk mencari bagian dari dirinya yang hilang. Setiap kilometer yang terlewati membuat hatinya semakin penuh dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di desa kecil itu, ia turun dari mobil dan berjalan menuju gubuk yang sudah mulai rapuh. Nenek Siti tidak ada di sana. Zara memanggil-manggil, berharap Nenek Siti akan muncul dari balik pintu, seperti dulu, dengan senyum lebar di wajahnya. Tetapi gubuk itu tampak kosong. Di dekat pintu, ada beberapa barang yang tampaknya sudah tidak terpakai lagi. Zara merasa bingung dan mulai terisak. Tiba-tiba, seorang wanita tua yang mengenakan pakaian lusuh muncul dari balik gubuk dan menghampirinya. "Anak itu, apakah kamu Zara?" tanya wanita itu dengan suara pelan dan lembut. Zara mengangguk, masih terbata-bata. "Iya, saya Zara." "Di mana Nenek Siti? Apa dia tidak ada di sini?" Wanita itu menatap Zara dengan tatapan penuh empati. "Nenek Siti sudah pergi, Nak," jawabnya dengan suara berat. "Dia pergi beberapa minggu yang lalu. Warga di sini bilang dia sakit, dan tak ada yang bisa menolongnya. Dia meninggal di rumahnya yang kecil itu." Dunia Zara seakan runtuh dalam sekejap. Hatinya terasa teriris. Nenek Siti, orang yang selama ini memberikan segalanya untuknya, yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang, kini telah pergi. Zara merasa dirinya kehilangan arah. Semua perasaan yang ia pendam selama ini, perasaan bersalah, penyesalan, dan rasa rindu yang mendalam, meledak begitu saja. Ia merasa tidak pantas untuk hidup bahagia, karena ia meninggalkan Nenek Siti sendirian. Dengan langkah gontai, Zara mendekati tempat tidur Nenek Siti yang dulu menjadi tempatnya tidur setiap malam. Di sana, ia melihat sebuah foto usang di meja samping tempat tidur. Foto Nenek Siti sedang tersenyum di samping Zara saat ia masih kecil.
Foto itu mengingatkannya pada masa-masa indah. Masa-masa ketika hidup mereka penuh dengan cinta meskipun kekurangan. Air mata Zara mulai jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Di rumah baru, kedua orang tua Zara mulai merasa khawatir karena ia tidak segera kembali. Mereka tahu betapa besar perasaan Zara terhadap Nenek Siti, dan mereka bisa merasakan betapa beratnya kehilangan yang dialami anak mereka. Ayahnya menghubungi Zara, namun tak ada jawaban. Ia mulai merasakan kegelisahan yang semakin besar, dan segera memutuskan untuk mencari Zara. Zara akhirnya kembali ke rumah setelah beberapa hari mencari tempat tinggal Nenek Siti. Ketika dia kembali, wajahnya sangat berbeda, lebih hampa, lebih muram. Orang tuanya menyambutnya dengan penuh perhatian, tetapi mereka bisa melihat kesedihan mendalam yang ada dalam diri Zara. Zara duduk di meja makan, tangan gemetar, matanya merah karena menangis. Ia merasa sangat bersalah, merasa bahwa selama ini dia tidak cukup berterima kasih kepada Nenek Siti. Aku meninggalkan Nenek Siti sendirian dan sekarang dia sudah pergi, ucap Zara dengan suara yang tertahan. Ayah dan ibu Zara hanya bisa terdiam, menatap anak mereka dengan penuh pengertian. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berusaha memberikan yang terbaik, tidak ada yang bisa menggantikan cinta seorang nenek yang sudah memberikan seluruh hidupnya untuk membesarkan Zara. Ibunya menghela napas dan mendekatkan tangan ke pundak Zara. Zara, kamu tak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Tapi ingatlah satu hal. Cinta yang diberikan Nenek Siti tidak akan hilang begitu saja. Kamu akan selalu membawa cintanya dalam dirimu. Zara menangis lebih keras, tetapi kali ini, ada rasa penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Rasa bersalah karena dia terlalu lama terlarut dalam keinginannya untuk mencari hidup yang lebih baik tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati sudah ada di dekatnya, di gubuk kecil yang penuh dengan cinta itu. Namun, dalam hatinya, Zara tahu satu hal. Meskipun Nenek Siti telah pergi, cinta dan pelajaran yang dia ajarkan akan selalu ada dalam hidupnya. Zara tidak akan pernah melupakan bahwa, bagi Nenek Siti, dia adalah segalanya, dan dia akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, demi mengenang kasih sayang yang telah diberikan kepadanya. Beberapa minggu setelah pertemuan yang mengubah segalanya, Zara mulai berusaha untuk menerima kenyataan bahwa Nenek Siti telah pergi. Meski masih merasakan kehilangan yang begitu dalam, ia perlahan menyadari bahwa ia harus belajar untuk menghargai semua yang telah Nenek Siti berikan kepadanya. Cinta, pengorbanan, dan kebijaksanaan yang diajarkan Nenek Siti tak akan pernah hilang meskipun Nenek Siti tidak lagi berada di sisinya. Hari-hari di rumah mewah itu tetap terasa sunyi. Meskipun orang tuanya berusaha untuk menutupi kesedihannya dengan berbagai cara, Zara tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan hubungan yang dia miliki dengan Nenek Siti. Di satu sisi, ia merasa beruntung memiliki orang tua yang sangat mencintainya, yang selalu berusaha memberi yang terbaik. Namun, di sisi lain, ia merasa kosong. Tidak ada yang bisa mengisi tempat Nenek Siti dalam hidupnya. Suatu pagi, Zara duduk di teras rumah, menatap ke taman yang luas, di mana bunga-bunga bermekaran indah. Ia teringat saat-saat kecilnya bersama Nenek Siti. Mereka selalu duduk bersama di bawah pohon besar, berbicara tentang hidup, impian, dan harapan yang sederhana. Zara merasa rindu akan pelukan hangat dari Nenek Siti, yang selalu ada di saat-saat sulit. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang, sayang? Suara ibu Zara menginterupsi lamunannya. Zara menoleh dan tersenyum kecil, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan kesedihan. Aku berusaha, Bu. Tapi rasanya tidak sama. Aku merasa Nenek Siti selalu ada di sekitar aku, meskipun dia sudah pergi. Ibu Zara duduk di sampingnya dan merangkul pundaknya. Aku tahu, sayang. Kehilangan itu sangat berat. Tetapi ingatlah, cinta yang diberikan Nenek Siti padamu tidak akan hilang. Itu akan selalu ada, dalam setiap langkah hidupmu. Zara mengangguk pelan, mencoba meresapi kata-kata ibunya. Namun, ia tahu bahwa untuk bisa benar-benar merasa damai, ia harus bisa menerima kenyataan bahwa Nenek Siti sudah tidak ada lagi. Ia harus menghargai setiap detik yang mereka habiskan bersama dan menjadikan kenangan itu sebagai bagian dari dirinya. Hari demi hari, Zara mulai berusaha untuk kembali ke rutinitasnya,
meskipun terasa sulit. Ia kembali ke sekolah, mencoba fokus pada pelajaran, dan mulai menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Namun, di dalam hatinya, selalu ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh kenangan tentang Nenek Siti. Suatu sore, Zara pergi ke taman belakang rumah dan duduk di kursi taman tempat ia pernah duduk bersama Nenek Siti. Ia menutup mata, mengingat kembali suara lembut neneknya yang selalu memberikan nasihat penuh cinta. Seketika itu, Zara merasa seolah Nenek Siti ada di sana, duduk di sampingnya, memberikan pelukan hangat yang selalu dirindukannya. "Zara," suara lembut terdengar di telinganya. "Kamu harus kuat. Kamu harus menjalani hidupmu dengan baik. Aku bangga padamu, sayang." Zara membuka matanya dan melihat angin bertiup lembut, seolah membawakan pesan dari Nenek Siti. Untuk pertama kalinya sejak kematian Nenek Siti, Zara merasa damai. Ia tahu bahwa meskipun Nenek Siti sudah tidak ada lagi secara fisik, cinta dan semangat yang ditinggalkannya akan selalu hidup dalam dirinya. Zara tersenyum tipis, merasa lebih tenang. Beberapa bulan berlalu, dan Zara mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia belajar untuk tidak lagi terjebak dalam penyesalan, tetapi untuk menghargai setiap kenangan indah yang diberikan Nenek Siti. Zara juga semakin dekat dengan orang tuanya. Meskipun tidak ada yang bisa menggantikan Nenek Siti, ia mulai merasa bahwa kasih sayang dari orang tuanya adalah bentuk cinta yang sangat berharga. Pada suatu hari yang cerah, Zara pergi ke pemakaman Nenek Siti. Ia membawa bunga yang ia petik dari taman belakang rumah, bunga-bunga yang dulu sering ia lihat bersama Nenek Siti. Ia meletakkan bunga itu di atas makam Nenek Siti dengan penuh rasa hormat. "Nenek, aku rindu padamu," Zara berkata pelan. "Tapi aku tahu, kamu selalu ada di hatiku. Semua yang kamu ajarkan padaku, semua yang kamu beri padaku, akan aku bawa sepanjang hidupku. Terima kasih untuk semuanya, Nenek. Kamu adalah nenek terbaik yang pernah ada." Air mata mengalir di pipi Zara. Namun kali ini bukanlah air mata kesedihan. Itu adalah air mata terima kasih. Air mata kebahagiaan karena telah diberkahi dengan cinta yang begitu besar. Zara tahu bahwa meskipun Nenek Siti telah pergi, warisan cinta yang ia tinggalkan akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, akan membimbingnya dalam setiap langkah. Setelah berdoa sejenak di makam Nenek Siti, Zara berdiri dan melihat ke langit. "Aku akan baik-baik saja, Nenek. Aku akan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kamu selalu ada di hatiku." Zara berjalan kembali ke mobil dengan langkah yang lebih ringan, lebih kuat, dan lebih damai. Kini, ia tahu bahwa hidup harus diterima dengan segala suka dan dukanya. Dan meskipun ia telah kehilangan seseorang yang sangat berarti, ia juga menemukan kekuatan dalam diri sendiri untuk terus maju. Zara belajar bahwa cinta sejati tidak akan pernah hilang, meskipun orang yang kita cintai telah tiada. Cinta itu abadi, seperti kenangan indah bersama Nenek Siti, yang akan selalu hidup dalam hatinya. Dunia ini mungkin penuh dengan perubahan, tetapi cinta yang tulus dan pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang penuh kasih tak akan pernah luntur. Zara tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, ia akan selalu menjadi orang yang lebih baik berkat pelajaran yang diajarkan oleh seorang nenek yang sederhana namun penuh dengan cinta yang tak ternilai. Dan bagi Zara, Nenek Siti akan selalu menjadi nenek terbaik, meskipun tak lagi ada di dunia ini.